and tap your feet. Doody doody dum dum, oh so sweet. Jump around and spin with me, happy as can be. Wave your hands up in the sky. Doody doody dum dum, don't be shy. Laugh and smile, let's shout hooray. Fun is here today. Doody doody dum dum. Matur nuwun Bu I sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Bagaimana perasaan Bu I setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran kemarin, Bu? Alhamdulillah, pembelajaran kemarin sudah puas, cuman belum begitu yakin maksimal, Bu. Apa yang menjadikan jenengan kok merasa belum begitu maksimal, Bu? Apa, Bu? Karena kendala satu dari keaktifan anak, ada yang anak aktif, ada yang anak kelihatan pasif, tapi kebanyakan aktifnya. Banyak aktifnya. Jadi kalau keinginan Izati itu berarti ingin merata satu kelas itu semuanya anak aktif. bisa aktif ya. Kalau boleh dirumuskan tujuan yang ingin Ibu capai dari kita refleksi pada hari ini apa, Bu? Tujuannya yaitu yang pertama dalam pembelajaran, terutama dalam materi TKA, Bu, ya nanti karena TKA itu untuk jenjang ke SMP Ya. itu supaya nilainya cukup bagus dan diterima ke SMP yang lebih unggul, yang intinya itu yang terfavorit, yaitu anak yang pertama itu harus istilahnya itu nilainya itu harus naik, Bu, di atas 8. Biarpun matematika dengan bahasa Indonesia itu harus 8. Soalnya nanti itu juga penyaringan, Bu, penyaringan dari SD-SD yang lain. Jadi saya sebagai guru kelas 6 ya berusaha supaya anak tersebut semuanya bisa mengerjakan dengan maksimal. Maksimal juga istilahnya dengan di kelas juga anak-anak ikut aktif, terlibat aktif dalam pembelajaran ya. Kalau itu seberapa penting, Bu, istilahnya di dalam kelas supaya anak itu benar-benar aktif, itu seberapa penting keaktifan siswa dalam kelas itu kalau di skala dari 1 sampai 10? Ya, kalau aktifnya, Bu, ya dari aktifnya itu harus di skala 9 kalau aktifnya. Tapi untuk hasil, Bu, di skala 8. Apa yang membuat jenengan sampai di skala 9 itu, Bu, untuk keaktifannya? Keaktifannya yang satu, minat anak, Bu, untuk mengerjakan soal yang pertama. Yang kedua, keaktifan anak dalam dalam soal itu istilahnya menguasai materi soal. Contohnya kayak soal matematika itu soal yang cerita yang skalanya itu menggunakan hot itu kan perlu penalaran yang terlalu kritis, yang tinggi dan juga jeli. Dia juga bisa intinya itu memecahkan masalah itu sampai ke akar-akarnya, Bu, sampai tuntas biar lebih ya, Bu, ya. Kalau boleh diceritakan pembelajaran yang kemarin jenengan melaksanakan itu alurnya dari awal sampai akhir bisa diceritakan dari mulai karena persepsi sampai selesai. Iya, saya ceritakan, Bu, ya, untuk pembelajaran dari awal. Yang pertama untuk materi TKA terutama matematika itu saya ambil dari kisi-kisi dulu, Bu. Dari kisi-kisi yang diberikan dari kabupaten kan sudah di-share lewat K3S, berhubung Bu Korik sudah nge-share di grup SD, dan saya juga sudah sampaikan terutama ke anak-anak, dan juga saya sudah share di grup wali murid untuk memandu anak supaya bisa belajar. Yang keduanya, orang tua juga memfasilitasi anak-anak supaya dia bisa misalkan ada bantuan HP untuk melaksanakan yang online itu orang tua bisa meminjami. Yang ketiganya, anak-anak dalam melaksanakan mengerjakan soal, terutama soal yang opsinya itu lebih dari satu jawaban, itu harus intinya itu harus semua opsi itu
tujuannya dalam melaksanakan soal, dalam mengerjakan soal, dia harus tahu rumusnya. Rumus, misalkan seperti contohnya dalam ukuran, dia harus tahu ukuran dari atas 1 cm sampai yang akhir, harus sudah hafal, terutama dari rumus-rumusnya Bu. Rumus bangun, rumus bangun datar, rumus bangun ruang, semuanya yang ada di kisi-kisi semuanya saya pelajari anak-anak biar hafal. Itu kan berarti itu ya tujuannya sampai ke situ prosesnya. Tapi untuk yang istilahnya pembelajaran yang kemarin itu Bu, yang diobservasi itu jenengan supaya anak-anak itu bisa terlibat aktif, itu bisa diceritakan Bu awalnya panjang persepsi, kemudian memberikan tugas anak seperti apa, atau nanti apa anak mau presentasi atau apa bisa diceritakan. Untuk itu yang pertama dalam pengerjaan Bu ya, untuk pengerjaan yang pertama itu anak-anak mengerjakan secara mandiri Bu. Kalau secara kelompok saya takutkan yang satu aktif, yang satu tidak aktif. Saya usahakan mandiri. Dan nanti untuk pembahasan soal, nanti kalau misalkan ada yang salah bisa dibantu teman yang lain untuk membetulkan Bu. Gitu. Jadi saring sharing sama teman satu kelas gitu. Berarti semuanya dengan tugasnya masing-masing. Iya. Jika ada salah satu anak yang tidak bisa, teman yang lain bisa membantu, membantu. istilahnya tutor sebaya ya Iya. Bu. Itu bisa dibedakan anak-anak yang istilahnya benar-benar aktif bisa mengerjakan sendiri, atau yang pasif hanya menunggu nanti saya mau menunggu dikasih tahu temannya, itu bisa nggak Bu kira-kira Bu membedakan? Nggak bisa membedakan Bu, semuanya tak suruh aktif semua Bu. Semuanya harus mengerjakan, wajib mengerjakan. Kalau misalkan salah baru dibantu teman yang lain. Kalau dari sudut pandang Ibu, berarti apakah ketika ada anak yang tidak bisa mengerjakan atau pasif, itu anak-anak tertentu saja, apa kadang anaknya golak-ganti? Anak-anak tertentu Bu, yang biasanya yang IQ-nya itu di bawah rata-rata, kan ada beberapa anak, ada satu kelas 6 itu dari 12 anak itu mungkin ada 2 anak yang IQ-nya itu di bawah rata-rata. Misalkan ada kendala dia tidak bisa mengerjakan, nanti didampingi teman yang lain untuk memecahkan masalah tersebut. Berarti teman-teman yang lain yang ikut membantu. Nanti berarti kalau seperti itu jenengan ketika nanti untuk pelaksanaan di sini kan jenengan fokusnya TKA ya. Ketika nanti pelaksanaan TKA, kira-kira jenengan bisa memastikan bahwa anak-anak ini nanti bisa menyelesaikannya dengan baik atau bagaimana? Iya Bu, bisa menyelesaikan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan cara anak-anak tersebut yang pertama intinya itu untuk pembacaan soalnya itu harus diserap Bu, yang pertama. Yang kedua, pemahaman soalnya, dia harus memahami isi dari soalnya. Dan yang ketiga, langkah untuk mengerjakan itu, langkah mengerjakannya. Kalau misalkan langkahnya dia sudah mengerjakan, sudah bisa, insya Allah nanti bisa mengerjakan. Kalau berarti untuk yang anak-anak sing tertentu ya Bu ya. Iya, berarti kira-kira nanti anak-anak yang istilahnya jenengan tadi sampaikan anggap kurang, itu nanti untuk pencapaian TKA, pencapaian kesuksesan TKA untuk anak itu kira-kira pada skala berapa itu? Yang anak-anak itu skala 8. 8 semua Semuanya rata-rata. 8. Soalnya untuk nanti masuk di SMP negeri juga pencapaiannya pun pada skala 8. 8. Ya semoga berarti nanti ini di skala 8 itu bisa benar-benar tercapai ya Bu. Kira-kira ada kiat-kiat lain nggak Bu untuk istilahnya menumbuhkan anak untuk
semangat belajar ataupun istilahnya anak-anak bisa ingin menggali dari soal-soal itu agar bisa menyelesaikan soal dengan baik. Iya Bu, menggalinya dari sini. Anak-anak untuk di rumah ataupun di sekolah memang tak suruh untuk membawa HP Bu. Iya. Soalnya untuk apa? Menyelesaikan materi yang kurang. Kalau kita pedomannya sama buku di buku paket ataupun di buku detik-detik ataupun di soal yang di-share dari KKG guru kelas 6 ataupun di grup-grup Pekalongan ataupun di grup guru Nusantara itu kan belum maksimal. Nah akhirnya saya download soal di Google itu biar anak bisa mengerjakan. Nanti kalau dari Google linknya itu share di grup kelas, nanti anak-anak bisa langsung mengerjakan. Tapi ketika jenengan memberikan soal-soal itu, apakah anak-anak itu benar-benar bisa menyelesaikan soal dengan baik? Saya usahakan Bu. Itu anak-anak itu menyelesaikan sendiri apa memang sudah bisa paham, apa dibantu jenengan istilahnya begini loh caranya seperti itu? Pertama mengerjakan sendiri Bu. Pertama mengerjakan sendiri semampunya anak. Saya tahu seberapa kemampuan anak itu bisa mengerjakan Bu. Sebatas mana anak itu bisa mengerjakan, sampai mana kemampuan anak. Kalau anaknya itu sudah bisa, sudah mampu, saya lanjutkan untuk berikutnya. Tapi kalau langkahnya yang pertama belum bisa, saya tetap kurangi sampai bisa. Berarti memang istilahnya supaya anak itu benar-benar bisa untuk menyelesaikan tugas-tugas beliau ya. Kalau jenengan tadi untuk hasilnya kan tadi pada level 9 ya Bu ya. Ya. Kalau keterlibatan 9, kalau kemampuannya 8. Kenapa tidak disamakan di 9 Bu? Gimana Bu? Untuk kemampuan anak itu mengacu dari kemarin Bu yang di kabupaten itu kan untuk bahasa Indonesia saja kan 8 Bu. Saya takutnya mencapai 9 itu terlalu berat. Karena di rata-rata ya. Di rata-rata ya. Kan ada yang 9 tapi kan hanya beberapa siswa bisa Bu. Berarti 8 itu di rata-rata ya. Ya terima kasih Bu Is. Semoga upaya yang jenengan upayakan untuk kesuksesan TKA ini dapat terlaksana sehingga nanti hasil TKA bisa baik sehingga anak-anak bisa nanti memilih sekolah yang mereka inginkan. Terima kasih Bu Is atas waktunya. Semoga ya sukses untuk anak-anak dan juga Bu Is. Terima kasih Bu Is mau meneruskan kegiatan yang lain.